Just Believe ya. Jadi eh, pada pagi hari ini kita akan belajar dari Mazmur, Mazmur 40 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima, yang kita akan ambil dari terjemahan firman Allah yang hidup. Di sana kalau kita perhatikan judul perikopnya dari firman Allah yang hidup itu adalah Tuhan memelihara hambanya, ya, Tuhan memelihara hambanya. Eh, Kita boleh lihat di ayatnya yang pertama ada 3 hal yang kita bisa sama-sama pelajari untuk kita boleh percaya saja ya, karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas setiap kita hamba-hambanya. Ya. Ayat yang pertama dikatakan di Mazmur 40 ayat yang pertama dalam firman Allah yang hidup, dengan sabar aku menantikan pertolongan Tuhan dan ia mendengar seruanku. Jadi hal yang pertama yang kita bisa belajar sama-sama adalah untuk orang yang percaya saja, kita belajar untuk bersabar ya. Bersabar menantikan pertolongan Tuhan ya. Karena apa? Karena memang Tuhan itu akan selalu mendengar seruan dan doa-doa kita gitu ya. Walaupun kondisi tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau harapkan, namun biarlah pada pagi hari ini kita sama-sama diingatkan dan kita mau sama-sama belajar untuk sabar gitu ya, sabar mau menantikan pertolongan dari Tuhan. Di Mazmur 27 ayat 13 dikatakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Dikatakan di ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya, jadi orang-orang yang percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup, maka kalau kita percaya bahwa kita akan melihat kebaikan Tuhan, maka belajar untuk menantikan segala kebaikan itu gitu ya. Sekalipun sekali lagi kondisi tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita inginkan, keadaan tidak selalu baik, tetapi biarlah kita mau tetap bersabar ya, bersabar dan menantikan pertolongan yang daripada Tuhan. Di Mazmur 37 ayat 7 sampai 8 dikatakan tetaplah diam di hadirat Tuhan ya, dan tunggulah dengan sabar sampai Dia bertindak. Jangan khawatir terhadap orang-orang jahat yang menjadi makmur atau resah karena rencana jahat mereka. Berhentilah marah. Nah, kadang-kadang kita karena kita eh, nggak sabar gitu ya, kita bawaannya kesel gitu ya. Kita bawaannya apa ya, eh, emosi atau jadi sensi gitu ya. Nah, ini firman Tuhan mengingatkan kita, berhentilah marah, berbalik dari kemarahanmu, jangan marah, itu hanya membawa kerugian. Ya, jadi sebenarnya ketika kita khawatir, keadaan juga nggak berubah gitu ya. Malah seringkali ketika kita khawatir, ketika kita nggak mau menanti janji-janji Tuhan dengan sabar, kita justru gegabah gitu ya. Malah akibatnya kita seringkali mengambil keputusan-keputusan yang salah, malah banyak hubungan yang bisa menjadi rusak gitu. Suatu ketika pernah saya didatengin sama orang yang marah-marah karena menunggu pembayaran dari perusahaan gitu ya, perusahaan tempat saya bekerja. Jadi eh, orang ini ngamuk-ngamuk marah-marahin kita gitu. Nah, padahal dia nggak tahu bahwa di belakang layar eh, kita gitu ya sebagai user atau pengguna dari jasa yang diberikan oleh orang tersebut, sebenarnya kita berusaha untuk membantu dan menolong dia gitu ya. Untuk gimana caranya supaya pembayaran ini bisa cepat dilakukan. Namun karena satu dan lain hal, karena kebetulan ada libur panjang dan lain-lain sebagainya, akhirnya mengakibatkan pembayaran itu menjadi mundur. Namun karena sikapnya beliau yang marah-marah, ngamuk-ngamuk gitu ya, datang ke kantor seolah-olah seperti debt collector yang menagih hutang dengan tidak sopan gitu ya. Akibatnya adalah eh, rekan saya yang juga menangani eh, hal ini gitu ya, jadi marah dia gitu juga, jadi maksudnya jadi juga nggak senang hati karena dia merasa, loh, saya sudah bantu gitu, tetapi justru bukannya ditanggapi dengan baik, malah akhirnya dimarah-marahin gitu. Jadi rekan saya merasa seperti itu. Nah, akibatnya
suatu ketika pada saat perusahaan ada program-program sosial misalnya yang sebenarnya dia bisa menikmati, akhirnya rekan saya malah jadinya ngeblok gitu. Maksudnya jadi berpikir, ah udahlah bapak ini nggak usah dikasih karena bapak ini apa gak sopan gitu ya. Jadi dari sana saya belajar gitu ya. Saya melihat ayat ini saya jadi teringat gitu dengan eh, bapak-bapak yang tadi saya sebutkan gitu, bagaimana kemarahan itu bisa akibatnya konyol gitu ya. Ketika kita nggak mau bersabar menantikan janji Tuhan, nggak mau tenang gitu ya, berharap kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, menantikan Tuhan bekerja dengan caranya yang dahsyat dan ajaib, maka bisa jadi kita justru jadi apa namanya punya problem emosional, punya masalah emosional, kita bisa berespon dengan salah, bisa berespon dengan buruk, dan bisa jadi kita justru malah menyerang orang lain tanpa kita sadari atau tanpa sebenarnya kita mau gitu niat untuk menyerang orang lain, dan justru malah bisa jadi menghentikan rezeki kita gitu ya. Jadi sayang banget gitu ya. Jadi memang firman Tuhan ini luar biasa ya dibilangnya, itu hanya akan membawa kerugian. Jadi kita bete, kita marah atau kita punya perasaan dan pikiran yang negatif itu sebenarnya bukan membantu, malah justru berdampak yang kontraproduktif atau merugikan dalam diri kita. Jadi hal yang pertama kita belajar sama-sama untuk kita bisa percaya saja, kita diingatkan pada pagi hari ini untuk kita sama-sama bersabar. Mari katakan bersama-sama dengan saya, aku mau bersabar, menantikan janji Tuhan tergenapi di dalam hidupku. Amin. Hal yang kedua, kita eh, melihat dari Mazmur 40 ayat yang kedua dalam firman Allah yang hidup, dikatakan, ia mengangkat aku dari jurang keputusasaan, keluar dari lumpur lumpur rawa. Ia menempatkan aku di atas jalan batu, ia menetapkan langkahku pada waktu aku berjalan. Hal yang kedua, untuk kita bisa percaya saja, kita mau membiarkan Tuhan yang bekerja, gitu ya. Kita mau mengizinkan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Karena memang Dia adalah Tuhan, gitu ya. Karena Dia adalah Tuhan, Dia mampu menolong kita. Itu faktanya. Dan yang kedua, Dia tidak hanya mampu menolong kita, Dia tidak hanya mampu mengubahkan keadaan kita, Dia tidak hanya mampu melakukan perkara-perkara yang besar, ajaib, heran, dan besar dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, Dia juga mau untuk melakukan perkara-perkara yang besar, heran, dan ajaib di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang mampu dan juga Tuhan yang mau untuk bekerja di dalam kehidupan kita dengan caranya yang ajaib. Jadi biarkan pada pagi hari ini juga kita mau memberi diri kita untuk membiarkan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ya, Eh, dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dalam terjemahan bahasa Inggris ya dikatakan cast all your anxiety ya. Ini adalah uh, bahasa Inggris dari kekhawatiran gitu ya. Kecemasan. Sekarang orang dikatakan punya problem kecemasan, problem orang-orang yang mengalami gangguan mental itu biasanya ditandai dengan kecemasan, ketakutan gitu ya. Tapi pada pagi hari ini kita diingatkan untuk menyerahkan segala kecemasan, segala ketakutan kita kepada Tuhan. Kenapa sih kok kita harus serahkan kepada Tuhan? Ya karena Dia care sama kita, karena Dia peduli sama kita gitu ya. Dia nggak pernah biarin kita begitu aja gitu ya, karena Dia care sama kita gitu. Jadi ayat ini sangat powerful ya. Terus terang ini bicara sangat strong sekali, sangat kuat sekali pada saya secara pribadi akhir-akhir ini gitu ya. Serahkanlah segala kekhawatiran, kecemasan, ketakutan kita kepada Dia. Kenapa sih kita kok harus serahkan gitu sama Dia? Nggak mau Tuhan gitu ya. Seringkali kita maunya, eh, iya aku sudah serahkan, tapi di sisi yang lain kita masih takut juga, masih worry juga. Jadi kita kadang-kadang cuma di mulut aja kita bilang kita menyerahkan kepada Tuhan gitu ya. Padahal kita bisa menyerahkan sepenuhnya dan membiarkan Tuhan yang bekerja karena memang Tuhan itu peduli kok sama kita. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 dari terjemahan NLT saya translate ya ke bahasa Indonesia. Tuhan yang mengarahkan langkah orang yang berkenan kepadanya. Nah, setiap kita adalah orang-orang yang
di perkenan Tuhan gitu ya. Dia senang dengan setiap detail kehidupan mereka. Jadi Tuhan itu senang dengan setiap detail kehidupan kita gitu ya. Nah, sehingga walaupun kita itu bisa jadi tersandung, bisa jadi kita apa namanya tersandung gitu ya karena satu dan lain hal gitu. Namun dikatakan bahwa mereka tidak akan pernah jatuh karena Tuhan memegang tangan mereka. Keren ya. Jadi walaupun mungkin kita bisa tersandung, tapi kita nggak akan pernah jatuh karena memang Tuhan pegang tangan setiap kita, anak-anaknya, gitu ya. Jadi biarkan Tuhan bekerja. Jadi bahkan di terjemahan lain dikatakan Tuhan itu membuat makes firm the step ya, membuat langkah orang-orang yang percaya itu menjadi pasti gitu, tidak ada gundah gulana, tidak ada eh, ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tapi bisa melangkah dengan pasti gitu, bisa firm gitu. Karena ya memang ada tangan yang perkasa itu. Bayangin Tuhan itu memegang tangan setiap kita gitu ya. The Lord God Almighty gitu ya. Ada kuasa yang begitu besar, ada kuasa yang begitu luar biasa yang memegang tangan setiap kita. Jadi ada dua hal yang kita sudah pelajari sama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama, untuk menjadi orang yang percaya saja, kita belajar untuk bersabar. Dan hal yang kedua, kita mau belajar untuk membiarkan Tuhan yang bekerja. Dan yang terakhir, kita lihat di Mazmur 30 Mazmur 40 ayat 3 dalam firman Allah yang hidup. Poin yang terakhir, ia telah memberi aku nyanyian baru untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan mendengar mengenai hal-hal mengherankan yang telah dilakukannya bagiku. Mereka akan berdiri dengan takut serta hormat di hadapan Tuhan dan menaruh percaya kepadanya. Keren banget ya. Jadi Tuhan itu memberikan kita nyanyian baru untuk memujinya. Banyak orang akan mendengar mengenai hal-hal yang mengherankan yang telah dilakukannya bagi setiap kita, ya, bukan bagi dia, bukan bagi orang itu, bukan bagi orang lain, tetapi bagi saya, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita mikir, oh firman Tuhan ini buat orang, bukan buat saya. Tapi pada pagi hari ini, yuk kita mau belajar firman ini buat saya, gitu. Jadi dia akan melakukan hal-hal yang heran buat saya. Mereka akan berdiri dengan takut serta hormat di hadapan Tuhan dan menaruh percaya kepadanya. Banyak berkat diberikan kepada orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan dan tidak mengandalkan orang yang tinggi hati atau yang menyembah berhala. Ya, Tuhan Allahku, banyak kali Engkau telah mengerjakan mujizat-mujizat besar bagi kami dan Engkau selalu memikirkan kami. Jadi Tuhan itu nggak mikirin kita gitu ya. Selalu Dia memikirkan setiap kita. Siapa lagi yang dapat melakukan hal-hal yang semulia itu? Tidak ada seorang pun yang dapat menandingi Engkau. Tidak mungkin kami dapat menceritakan segala perbuatanmu yang mengagumkan itu karena saking luar biasanya ya. Hal yang ketiga, orang yang mau percaya saja adalah orang-orang yang mau belajar bersaksi ya. Karena memang Tuhan sudah memberikan nyanyian baru di dalam kehidupan kita. Dia sudah melakukan perkara-perkara yang heran, besar dan ajaib. Ada mujizat-mujizat yang luar biasa gitu ya di dalam kehidupan kita. Nah, tugas kita adalah kita mau menceritakan ya, menceritakan segala perbuatan perbuatan Tuhan. Sekalipun dikatakan oleh pemazmur nggak mungkin kita bisa menceritakan segala perbuatan yang mengagumkan karena terlalu besar, terlalu hebat, terlalu ajaib. Tapi yuk kita belajar untuk mulai mau menyaksikan segala kebaikan-kebaikannya. Karena memang Tuhan adalah perisai di sekeliling kita. Ya, Allah, Engkau memberikan kemuliaan kepadaku dan Engkau mengangkat kepalaku. Jadi Tuhan memang yang memberikan segala yang terbaik di dalam kehidupan kita ya. Dia yang sudah membebaskan kita dari lumpur dosa, memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Dia yang membawa kehidupan kita dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan gitu ya. Dia memagari kita, melingkupi kita, memberikan perisai kemuliaan bagi setiap kita. Jadi kita dikelilingi oleh kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Bayangin keren banget ya, kehidupan kita ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, dikepung sama kemuliaan Tuhan. Keren banget.
Mazmur 40 ayat 8 dalam firman Allah yang hidup, dan aku senang sekali melakukan kehendak-Mu ya Allahku, karena hukum-Mu tertulis di dalam hatiku. Semua orang sudah kuberitahu mengenai kabar baik, bahwa Engkau mengampunkan dosa-dosa manusia. Engkau tahu ya Tuhan, aku tidak pernah malu akan kabar itu. Kabar baik itu tidak kusembunyikan dalam hatiku, melainkan aku telah memberitakan kebaikan hati-Mu kepada segenap jemaat. Jadi pada pagi hari yang luar biasa ini, kita sama-sama belajar dan sama-sama diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 40 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima dari firman Allah yang hidup, untuk kita boleh menjadi orang-orang yang percaya saja. Kita mau belajar untuk bersabar, kita mau belajar untuk membiarkan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita mau bersaksi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita.